Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God.
goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Now I'm laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan koran pujian. Masuk hadirat Tuhan mengikhlaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di
sujud di hadapan-Mu, ya Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami masih boleh berkumpul untuk ibadah online. Kami percaya kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami setiap harinya. Itu sebabnya hari ini kami membuka hati kami. Kami berdoa kiranya Engkau berbicara kepada kami. Karena kami tahu kami butuh firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami gak bisa berjalan tanpa tuntunan-Mu. Itu sebabnya hari ini kami berdoa, Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tuntun kami, teguhkan kami, kuatkan kami, arahkan kami, tegur kami jika kami salah. Kami berdoa Tuhan biar hari ini Roh Kudus berbicara, menguatkan kepada kami, supaya kami bisa mengendami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak muda di Rayon 1D merupakan sebuah sukacita bagi saya bisa kembali berkumpul dan menyapa teman-teman dalam ibadah online pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah hampir 5 bulan lebih memasuki tahun 2021. Nah, saya berdoa biar kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, ya, baik tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna dalam Kristus. Kalau kita bicara mengenai keadaan hari-hari ini, keadaan tidak lebih baik teman-teman sekalian. Ya, COVID-19 semakin hari semakin banyak kasus. Ya, saya baca di berita Malaysia itu lockdown nasional sampai dengan bulan Juni. Singapura lockdown sampai 1 bulan. Dan yang kita perlu doakan juga adalah kasus di India teman-teman sekalian. Sudah sampai 24 juta kasus, yang mana setiap harinya hampir lebih dari 4.000 orang meninggal. Kalau kita baca itu begitu mengerikan di situ. Orang-orang meninggal dan pada akhirnya harus berada di jalan-jalan, ada di sungai dan sebagainya. Sungguh-sungguh kita harus berdoa juga untuk Indonesia supaya keadaan di sini Tuhan tetap pelihara. Saya percaya Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan juga ada bagi kehidupan kita semua. Nah, hari-hari ini saya mulai melihat dan merenungkan akan banyak hal, termasuk mengenai satu kata teman-teman sekalian, yaitu eternity atau kekekalan. Dalam waktu sekitar 2 minggu terakhir ini ada begitu banyak orang-orang yang saya kenal dipanggil Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan,
ada seorang sahabat yang dipanggil Tuhan dan sebagainya. Cuma hal ini membuat saya mulai merenung kembali akan makna kehidupan dan kekekalan, teman-teman. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya, begitu orang kena COVID, dalam hitungan waktu 3 hari sampai seminggu, tiba-tiba dia sudah dipanggil Tuhan pulang. Itu sebabnya saya berdoa agar kita semua di sini tetap jaga protokol kesehatan, teman-teman. Ya, anak-anak muda jaga jarak, jangan berkerumun, menggunakan masker, cuci tangan. Dan ketika saya mulai melihat ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, saya mulai melihat begini, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita tidak ada di dunia ini? Tentu Alkitab mengatakan kita lahir telanjang, pulang telanjang, kita tidak bawa apa-apa ketika kita meninggal. Tetapi pertanyaannya bukan apa yang kita bawa, melainkan apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Saya mulai melihat ketika orang-orang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, saya mulai lihat kembali Instagram mereka, mulai melihat kembali YouTube mereka. Nah, apa yang saya cari, teman-teman sekalian? Saya mulai mendengarkan perkataan-perkataan, statement-statement mereka, apa yang mereka post, apa yang mereka upload di YouTube dan sebagainya. Saya mulai dengarkan kembali, dan pesan tersebut mulai menguatkan saya untuk tetap kita harus setia dalam melayani Tuhan. Cuma pertanyaannya begini, kalau kita dipanggil Tuhan suatu hari, apa yang akan orang ingat tentang kehidupan kita? Itu yang harus kita sama-sama kita mulai evaluasi diri. Karena yang namanya kematian gak ada yang pernah tahu kapan datang dalam kehidupan kita. Dan saya mulai perhatikan kalimat-kalimat yang diposting ya di Instagram, di YouTube, melalui khotbah-khotbah, pesan-pesan singkat dan sebagainya. Saya mulai melihat begini, teman-teman sekalian, hidup ini sangat singkat, sangat amat singkat. Itu sebabnya kita harus gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalimat-kalimat terakhir yang mereka post, khotbah-khotbah terakhir yang mereka upload di YouTube, itu menjadi the last word, perkataan terakhir, merupakan sesuatu yang akan diingat orang sebelum pada akhirnya mereka harus pulang bersama dengan Tuhan. Yesus ketika dia naik ke surga, dia berkata dalam Matius 28, 19-20, karena itu pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, Tuhan memberitakan kepada kita untuk apa? Untuk pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, ajar mereka. Dan ingat, Tuhan berjanji bahwa dia menyertai kita sampai dengan kesudahan zaman. Tetapi last word orang-orang yang dipanggil Tuhan, termasuk orang-orang mungkin yang tidak mengenal Tuhan, itu menjadi sesuatu yang seringkali saya melihat apa perkataan terakhir mereka. Nah, saya sering lihat kutipan kalimat-kalimat orang-orang hebat, Jack Ma, Elon Musk, ya, Jeff Bezos, dan mungkin orang-orang lainnya yang dianggap punya pengaruh besar dengan kehidupan mereka. Ya, sekarang kalau kita ngelihat buat anak-anak muda yang demen main cryptocurrency, begitu ada Elon Musk ngomong kripto naik turun, langsung naik turun. Perkataan seseorang punya kuasa untuk membolak-balikkan ekonomi, teman-teman sekalian. Cuma begini, perkataan terakhir apa, kalimat apa yang perlu kita ingat? Perkataan apa yang perlu diingat oleh kita, terutama dengan kaitannya kehidupan ini. Nah, saya ingin ajak untuk hari-hari ini kita melihat satu orang bernama Raja Salomo, teman-teman. Salomo adalah raja yang luar biasa. Dia punya segala sesuatu yang diinginkan dunia. Dia punya tahta, ya, kerajaannya besar. Dia punya popularitas, dia punya kekayaan yang luar biasa, dia punya istri yang banyak sekali, dia punya kekuatan militer yang hebat. Boleh dikatakan ini, dia memiliki segala sesuatu yang dunia kejar. Orang pin kejar karir, orang pin kejar harta, orang pin kejar popularitas. Salomo sudah punya semuanya itu. Cuma hari ini sama-sama kita pin lihat begini, apa the last word? Apa perkataan terakhir dari seseorang yang sudah punya segala sesuatunya? Ini hari ini akan menjadi perenungan kita. Sama-sama kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ya. Pengkhotbah pasal yang ke-12 dikatakan begini. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. This is the last word. Pengkhotbah 12:13 dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik
entah itu jahat. Nah, Salomo pada akhir daripada perkataannya, perenungannya, dia sampai pada satu kesimpulan. The contemplation, the conclusion adalah begini. At the end of the day, at the end of the game, akhir dari segala sesuatu ini yang paling penting yang perlu kamu ingat. Dia tulis banyak Amsal, dia tulis kitab pengkhotbah, tetapi dia kasih kesimpulan begini buat anak-anak muda. Akhir dari segala sesuatu yang paling amat penting, the last word that you have to remember adalah dua hal. Takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, saya ingat waktu itu ada seorang hamba Tuhan bernama Robert Liardon. Dia bilang begini, kita harus belajar untuk melihat akan hamba-hamba Tuhan. Apa akhir kehidupan mereka? Apa yang membuat mereka jatuh dan apa yang membuat mereka itu berhasil? Ya, apa yang membuat mereka gagal dan apa yang membuat mereka sukses? Nah, banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan yang pada akhir kehidupannya lari dari Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan. Tetapi ada juga yang bertahan sampai dengan garis akhir. Saya berharap setiap daripada kita generasi Yeremia adalah anak-anak muda yang dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan setiap pertandingan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Cuma pertanyaan begini, ya, the end game, akhir daripada sebuah pertandingan, kita ada di mana? Kita berhasil menyelesaikan pertandingan dengan baik atau kita gagal? Saul merupakan sebuah contoh orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Raja pertama bangsa Israel, the chosen one, the anointed one. Tetapi pada akhir kehidupannya, Saul mengakhiri hidupnya dengan ketidaktaatan. Simple, dia cuma satu yang dilakukan, dia tidak taat. Tetapi akibat dari ketidaktaatannya itu, teman-teman sekalian, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan tahta, dia kehilangan segala sesuatu yang dia ingin pertahankan. Cuma karena apa? Dia tidak taat, teman-teman sekalian. Kurang apa? Orang yang hebat, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang dipilih, tetapi dia mengakhiri segala sesuatunya dengan satu kata, tidak taat. Itu sebabnya tema bulan Mei kita adalah mengenai obedience. Kembali Tuhan ingin mengingatkan kepada kita pentingnya punya ketaatan. Ya. Matius pasal 7 teman-teman sekalian. Ya. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya ke-21 dari awal deh. Matius 7 ayat 21-23 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus berkata dengan jelas begini. Pada akhir zaman, at the end of the day, banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kami sudah melayani Engkau. Kami sudah ikut komsel, kami sudah ikut PA, kami sudah istilahnya katakanlah banyak berdoa, kami sudah banyak baca Alkitab, kami bikin nubuatan, mengencourage orang, kami membuat mujizat-mujizat, kami bikin KKR, kami bikin pelayanan ini itu, banyak hal kita lakukan. Tapi Tuhan cuma ngomong begini pada akhirnya, aku tidak mengenal kamu. Nah, ini akhir yang harus kita perhatikan setiap daripada kita begini. Bagaimana kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita? Apa akhir hidup kita? Saya berdoa setiap daripada kita mengakhiri dengan cara yang excellent sampai dengan garis finish. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Nah, anak-anak muda mari dengan baik-baik. Menjadi Kristen tidak jaminan seseorang itu selamat. Karena kekristenan bukan bicara mengenai agama. Kekristenan bicara mengenai sebuah hubungan. Maka Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal berasal dari kata ginosko, yang artinya begini, memiliki sebuah keintiman, memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, banyak orang beraktivitas rohani, mereka pelayanan, mereka pergi ke gereja, tetapi mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak memiliki namanya intimacy with God. Kita perlu tahu bahwa kita dipanggil Tuhan, gereja kita punya DNA adalah restorasi Pondok Daud. Doa, pujian, penyembahan.
Setiap daripada kita generasi Yeremia dipanggil menjadi apa? Pasukan Tuhan yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saya berdoa bahwa hari-hari ini DNA tersebut, gaya hidup Kristus itu tetap ada dalam diri kita. Sekalipun mungkin banyak masalah, banyak tekanan, banyak tantangan. Betul, life is hard, but God is good all the times. Hidup ini keras teman-teman sekalian. Banyak orang yang mungkin pada akhirnya mengakhiri hidup dengan cara yang singkat karena mereka tidak tahan lagi menghadapi tekanan dan masalah hidup. Ya, hidup ini keras, tapi mari dengan baik-baik. Yesus tetap setia. Tuhan tetap ada buat kita, dan itu cukup bagi kita. Teman-teman sekalian, mari dengar baik-baik. Salomo, orang yang punya segala sesuatu, tetapi akhir dari perkataannya dia cuma ngomong gini, ingat 2 hal paling penting. Pertama, takut akan Tuhan. Mari kita lihat poin yang pertama. Apa itu takut akan Tuhan, teman-teman sekalian? Amsal 8 ayat 13 dikatakan demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal bilang begini, the fear of the Lord, takut akan Tuhan itu kita harus menjauhi yang namanya kejahatan. Kita harus benci yang namanya dosa, tidak kompromi dengan dosa. Dan saya percaya inilah generasi yang dimimpi-mimpikan Tuhan. Generasi yang Tuhan sedang lahirkan di hari-hari terakhir menjelang kedatangannya, yaitu generasi yang takut akan Tuhan, benci dosa, tidak mau kompromi terhadap dosa, menjauhi kejahatan, bukan mendekat kepada dosa, tetapi menjauhi dosa, teman-teman sekalian. Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya 12-13 dikatakan demikian. Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Musa pada akhir summary daripada kitabnya, di kitab Ulangan dia bilang gini, apa yang Tuhan inginkan daripadamu selain ini? Selain ini yaitu takut akan Tuhan. Musa menyimpulkan seluruh kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Dia bilang begini, yang Tuhan minta cuma satu, kamu harus takut akan Tuhan. Yaitu apa? Hidup tidak kompromi dengan dosa, menjauhi kejahatan. Nah, pertanyaannya begini, hari-hari terakhir ini, apakah kita semakin menjauhi dosa? Atau kita mungkin malah mendekat kepada dosa? Karena orang yang suka berdoa akan benci dosa, tapi orang yang suka dengan dosa pasti dia malas berdoa. Hari-hari terakhir, mari anak-anak muda, bangkitkan kembali roh doamu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena yang membuat kita bisa membenci dosa cuma satu, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita punya roh yang menyala-nyala, itu akan membuat kita menjauh dari dosa. Nah, diam itu tidak selalu emas, teman-teman sekalian. Diam tidak selalu emas. Ada waktunya di mana ketika kita melihat adanya dosa, kejahatan, kita harus speak up. Bukan berarti kita lalu, oh ya yang lain semua juga lakukan itu, kita lalu diam dan kita ikut-ikutan. Mari, ini waktunya generasi Yeremia bangkit, tidak kompromi dengan dosa. Para murid dipanggil Tuhan untuk memberitakan apa? Memberitakan kabar baik, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua dikatakan demikian, the last word of King Solomon adalah berpeganglah pada perintah-perintahnya. Cuma 2 dia ngomong, takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, hari-hari terakhir ini anak-anak muda, yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, yang membuat kita akan naik ya dan tidak turun. Dalam hal apa? Dalam hal kapasitas kita untuk mempengaruhi, menjadi terang adalah begini, kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan.
Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa teman-teman sekalian? Supaya perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kalau kita ingin disertai Tuhan, kalau kita ingin perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, maka gak ada cara lain selain apa? Hidupmu harus benar-benar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Anak-anak muda, mari dengar baik-baik. Mari kita jadi generasi muda yang sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan. Mari kita baca Alkitab, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita doa, pujian, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita menjadi saksi, mari kita menjadi teladan, sampai orang-orang di sekeliling kita bisa melihat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari think about eternity. Akhir dari segala sesuatu semakin jelas. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu tetap selama-lamanya. Semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua yang dunia tawarkan itu sedang gone with the wind, sedang lenyap. Banyak orang yang hari-hari terakhir ini kekayaannya langsung habis miliaran bahkan triliunan dalam hitungan hari atau jam. Cuma karena apa? Cuma karena mereka mengandalkan akan kemampuan mereka, kekuatan mereka. Hari-hari ini mari dengar baik-baik. Di saat keadaan ekonomi tidak baik, di saat katakanlah perang terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana, mari ingat, akhir dari segala sesuatu sudah jelas. Yesus segera datang. Nah, Raja Salomo berkata begini, ayat yang ke-14 dikatakan apa? Bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi gini, kewajiban kita cuma dua, kata Salomo, takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya. That's your obligation. Kenapa? Karena suatu hari kelak Tuhan akan membawa segala sesuatu itu di dalam tahta pengadilan Kristus. Dan di situ akan dibukakan, gak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan disingkapkan oleh Tuhan. Dan pada hari itu, pada hari the last day, kita harus berdiri untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, saya berdoa hari-hari ini teman-teman sekalian, yuk sama-sama kita kembali bangkit. Mari lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi dalam menjangkau jiwa. Mari lebih sungguh-sungguh lagi dalam memberitakan akan kasih Kristus. Saya berdoa kita semua di sini tetap kuat. Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya Pentakosta ketiga, kuasa Roh Kudus yang luar biasa ada dalam kehidupan kita. Kita akan bergerak dengan cara yang supranatural. Kita akan bergerak dengan sesuatu yang tidak pernah dialami oleh orang-orang pada zaman dulu. Saya percaya ini waktunya generasi muda, the dream generation, the chosen one itu mulai bangkit dan menyatakan akan kasih dan kuasa Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh dengar akan pesan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang telah memanggil kami untuk melakukan bagian kami, yaitu menyampaikan kabar baik. Kami percaya Tuhan panggil kami jadi murid Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari terakhir ini kami mungkin mulai goyah, kami mungkin mulai menjauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bawa kami untuk kembali masuk dalam hadirat-Mu, bawa kami untuk kembali dekat dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan, hati-hati yang kering, hati-hati yang lelah, aku berdoa Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau mulai membebat, Engkau mulai menjamah dimanapun anak-anak-Mu berada. Aku berdoa Tuhan, biar kuasa pemulihan, kuasa mujizat Tuhan mengalir Tuhan, kesegaran yang baru, roh yang baru, hati yang baru, turun dalam kehidupan setiap pada kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya Tuhan, biar firman Tuhan pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami. Terus menjadi rema, menuntun kami, mengingatkan kami, agar kami menyelesaikan pertandingan kami sampai akhir. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, anugerah yang berlimpah daripada Bapa di surga. Melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai
selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.